Banyak orang salah mengerti tentang kisah orang kaya dan Lazarus miskin yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Mereka percaya bahwa ini menggambarkan akhir nasib manusia setelah mati. Kalau baik, langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Kalau jahat, langsung masuk ke neraka. Namun, benarkah kepercayaan ini sesuai dengan keseluruhan ajaran Alkitab? Apakah ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan nyata orang mati? Mari kita bahas bersama dengan menggunakan logik yang sehat dan dasar dari firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom bagi saudara-saudara permisah Story of Rohani dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berada bersama-sama untuk mempelajari lagi firman Tuhan. Baik, dalam petikan itu kita melihat dua orang yang menerima upah mereka setelah kematian. Orang kaya berada dalam alam maut dan mengalami kesengsaraan, sedangkan orang miskin dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Baik saudara-saudara, saya ingin tegaskan bahwa petikan dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31 adalah sebuah perumpamaan. Kenapa kita katakan ini adalah perumpamaan? Sebab kalau kita lihat dari Lukas pasal 15 hingga pasal 18, semuanya adalah rangkaian pengajaran Yesus yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Saya ulangi, dari Lukas 15 sampai 18, semuanya berbentuk perumpamaan. Jadi tidak masuk akal jika dari pasal 15 semuanya perumpamaan, lalu tiba-tiba di pasal 16 Yesus menyampaikan doktrin harafiah tentang kehidupan setelah mati, kemudian di pasal 17 dan 18 kembali lagi ke perumpamaan. Itu tidak konsisten, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk perhatikan baik-baik karena ada yang menarik di sini. Mungkin ada yang bilang, kenapa Yesus menggunakan nama Abraham? Kenapa Yesus tidak katakan di sisi Tuhan atau di surga bersama Allah? Kenapa di pangkuan Abraham? Sebelum kita membahas lebih jauh, adalah penting di sini untuk mengetahui Yesus berhadapan sama siapa ini ketika memberi perumpamaan itu. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi melalui ayat itu kita dapat lihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, hamba uang itu. Mereka menolak akan kebenaran yang Yesus ajarkan. Mereka menangani dengan penipuan dan pengabaian. Jadi kita dapati di sana kenapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang kaya dan miskin. Ya, sudah terjawab. Karena yang Yesus hadapi ini adalah orang apa? Orang-orang hamba uang. Jelas ya? Selanjutnya, kalau kita perhatikan orang-orang Farisi dan pemimpin orang Yahudi waktu itu, mereka mempercayai Bapa mereka itu siapa? Apakah mereka percaya Allah Bapa? Tidak, saudara. Pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak benar-benar mengenal Allah sebagai Bapa. Mereka memang percaya kepada Allah, tetapi konsep tentang Allah sebagai Bapa masih asing bagi mereka. Sebab itu Yesus berulang kali menyebut Bapakku atau Bapamu, tetapi mereka tidak peduli, mereka tidak faham. Bahkan mereka tersinggung. Maka timbul pertanyaan, siapa sebenarnya Bapa yang mereka percaya? Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah, siapa kata mereka? Bapa kami ialah Abraham. Jadi dalam pemahaman mereka, bersama Bapa Abraham berarti, ya, sudah termasuk orang benar. Sudah termasuk umat pilihan. Itulah sebabnya kenapa Yesus memakai nama Abraham dalam perumpamaannya. Yesus memakai bahasa dan tokoh yang akrab di telinga pendengar Yahudi agar mereka langsung faham. Maksudnya begini.
Kalau Yesus mau memberikan perumpamaan, harus guna watak yang mereka percaya, ya, supaya mereka mudah mengerti. Jadi, oleh karena pemahaman mereka waktu itu hanya percaya Bapa kami adalah Abraham, maka Yesus harus menggunakan watak atau tokoh yang mereka percaya dalam perumpamaannya agar mereka mengerti. Boleh paham kan? Jadi berbalik kepada orang kaya dalam perumpamaan itu, di mana orang kaya itu belum juga melepaskan pemikirannya bahwa dia adalah anak Abraham, dan saat dalam kesedihan ia digambarkan memanggil, meminta pertolongan, dan ia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Bapa Abraham, kasihanilah aku. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dia tidak berdoa kepada Allah, tetapi kepada Abraham. Bolehkah berdoa kepada Abraham? Tidak boleh kan? Jadi dengan demikian orang kaya itu menempatkan Abraham di atas Allah, dan bahwa ia bersandar kepada hubungannya dengan Abraham untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ini sangat berbeza dengan cerita saat Yesus disalibkan dan pencuri disembah Yesus dan berkata kepada Yesus dalam Lukas 23 ayat 42, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini cara yang benar, karena dia berdoa atau memohon langsung dengan Allah yang benar kan. Tapi orang kaya itu berdoa kepada Abraham dan permohonannya tidak dikabulkan. Jadi adalah merupakan satu kesalahan apabila kisah ini diambil sebagai harafiah, sehingga ada yang mengatakan kisah ini mengenai dua individu di akhirat, sehingga mengambil kesimpulan bahwa orang jahat yang mati saat ini sudah tersiksa di api neraka terbakar sepanjang masa, sedangkan ini bukan mengenai surga dan neraka. Nah, alasan kenapa kisah ini bukan harafiah, saya mau tanya, ya. Saya mau tanya, perhatikan pertanyaan saya ini. Apakah bisa kita mempercayai bahwa semua orang-orang kudus yang mati sekarang sudah berkumpul di pangkuan Abraham? Kenapa tidak pangkuan Tuhan, kan? Saya mau tanya lagi. Jika benar ada jurang yang besar di antara surga dan neraka, bagaimana mungkin orang kaya itu dapat didengar oleh Abraham? Bukankah itu mengganggu? Karena bagaimana orang-orang kudus dapat menikmati keindahan surga dan ketenangan surga kalau mendengar tangisan orang fasik yang disiksa? Tolong saya, ya. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Melihat permintaan ini sangatlah tidak logik secara harafiah, saudara. Kenapa saya katakan ini tidak logik? Karena jika seseorang sedang terbakar dalam api, bagaimana mungkin setitik air di ujung jari boleh memberi kelegaan? Bolehkah, saudara? Bahkan dalam dunia nyata kita sekarang ini, satu gelas air pun tidak cukup untuk menolong seseorang yang terbakar, apalagi hanya ujung jari. Jadi tidak masuk akal setitik air dapat menyejukkan lidah yang terbakar. Kadang melucukan jika dipandang secara harafiah, kan saudara? Tidak logik. Namun ada lagi yang tidak masuk akal di sini jika kita pandang secara harafiah. Perhatikan, saudara. Saya mau tanya lagi. Apakah orang fasik di neraka masih boleh berkomunikasi dengan orang kudus di surga? Seperti dalam kisah orang kaya yang berbicara dengan Abraham? Bolehkah, saudara? Kalau ada yang katakan boleh, coba kita bayangkan, saudara, ya. Apabila kita sudah berada di surga, ya, kita bayangkan kita sedang berbicara dengan Tuhan Yesus di taman surga. Tiba-tiba ada suara dari sebelah sana panggil-panggil nama kita, minta tolong, ya, minta air setitik. Halo, tolong, minta air setitik. Sampai-sampai percakapan kita dengan Tuhan pun terganggu, terpotong, kacau, kan? Apakah itu nyaman? Apakah surga itu tempat yang aman dan damai kalau masih terdengar jeritan dari sebelah minta tolong, balik-balik minta air setitik? Nyamankah, saudara? Tentu tidak, kan? Maka sangat jelas, kisah ini bukan harafiah, saudara, tetapi sebuah perumpamaan penuh makna rohani. Jika kita paksa kisah ini menjadi kenyataan juga, maka yang kita dapatkan adalah apa? Adalah kelucuan dan kekacauan, bukan pengajaran yang bijak.
Ya, ingat saudara, api neraka belum ada sekarang. Alkitab katakan di akhir zaman. Ya, Matius 13 ayat 40 katakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada waktu apa? Pada waktu bila? Pada akhir zaman. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa Yesus menggunakan nama Lazarus dalam perumpamaan ini? Ada pandangan orang mengatakan Lazarus miskin ini sama dengan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Apakah demikian, saudara? Tidak, saudara. Ya, Yesus sangat jarang menggunakan nama pribadi dalam perumpamaannya. Biasanya hanya memakai sebutan seperti seorang raja, anak sulung, seorang penabur, dan lain-lain. Tetapi dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31, hanya si miskin yang disebut namanya, yaitu Lazarus. Kenapa? Pasti ada maksud khusus. Ya, mari kita lihat makna nama Lazarus. Lazarus adalah bentuk Yunani, yaitu Lazaros, dan dari nama Ibraninya adalah Eliazar. Artinya Allah adalah penolongku atau yang ditolong oleh Allah. Ini sangat cocok dengan isi perumpamaan ini. Ya, Lazarus tidak ditolong manusia, bahkan anjing menjilat lukanya kan. Tapi ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Setelah kematiannya, ia digambarkan dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kenapa Yesus pilih nama Lazarus? Maknanya sangat tepat. Menggambarkan seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi dibelas kasihan dan ditolong oleh Tuhan. Banding dengan si kaya bahkan tidak punya nama. Hanya disebut orang kaya, tapi tidak punya nama. Seolah-olah Tuhan tidak mengenalinya. Ya, ini sesuai kata Yesus dalam Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekali lagi perumpamaan ini atau simbolik ini adalah tertuju bagi orang yang memiliki kemewahan tetapi melupakan kewajiban kepada Allah. Itu sebabnya Yesus menegur orang Farisi dengan perumpamaan ini oleh karena kesombongan mereka, kekayaan mereka. Malangnya orang Yahudi sama sekali tidak berkongsi kekayaan rohani mereka dengan orang yang bukan Yahudi. Dalam arti kata lain, mereka juga tidak berkongsi kekayaan mereka dengan orang-orang miskin. Lukas 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.